Selamat pagi, siang, malam untuk Pak Yogi dan Ibu T. Saya perkenalkan kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan tentang hasil analisis studi besar kami mengenai penggunaan metode rantai Markov discrete dalam memprediksi hasil panen padi di Provinsi Jawa Barat. Dengan saya sendiri karena dari NIM 05, kemudian Adina NIM 01, Elvina NIM 017, dan Adel NIM 020, dan juga Sidik NIM 047. Kemudian untuk proses penelitiannya, kira-kira kan seperti ini, dimulai dengan tentuan terlebih dahulu, kemudian pembuatan isi dari laporan sendiri, dan nanti akan diakhiri oleh penentuan rekomendasi dari prediksi hasil padi di Jawa Barat. Selanjutnya untuk latar belakang di sini yang ingin kami highlight adalah kurangnya informasi terkait prediksi hasil panen padi di Jawa Barat berakibat pada naiknya angka inflasi pangan. Dicatat pada Agustus 2022, inflasi indeks harga konsumen ini mencapai 4,69% karena inflasi pangan mencapai 8,93%. Dan ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan khususnya komoditas beras. Kemudian mengapa di Jawa Barat? Di sini karena Jawa Barat merupakan pusat supply dari komoditas beras, dicatat sebesar angka produksinya sebesar 9,35 juta ton. Maka dibutuhkan penanganan yang tepat terhadap hasil produksi agar tidak terjadi kelangkaan barang yang berujung pada kenaikan harga yang ekstrim. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami ingin merumuskan model matematis rantai Markov dengan tujuan untuk memprediksi hasil produksi padi pada masa mendatang. Sehingga informasi tersebut akan bermanfaat bagi pemerintah kota dan daerah untuk menerapkan kebijakan yang tepat kepada para petani di Jawa Barat. Untuk formulasi masalah yang kami lakukan, kami menggunakan beberapa framework, yaitu fishbone diagram dan five whys. Untuk fishbone diagram, kami membagi masalah utamanya yaitu inflasi pangan menjadi beberapa kategori penyebab masalah ini, seperti pada logistik, regulasi pemerintah, faktor eksternal, ataupun kondisi sawah. Selanjutnya, kami melakukan analisis dengan menggunakan five whys untuk mencari akar permasalahan. Kami berangkat dari permasalahan utama yang muncul, yakni inflasi pangan, dan menanyakan mengapa hingga diperoleh akar permasalahan, yakni hasil panen beras yang tidak terprediksi dengan baik. Dan untuk itu kami juga merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian kali ini, yakni bagaimana model probabilitas rantai Markov untuk memprediksi hasil produksi padi di Jawa Barat. Yang kedua, bagaimana hasil probabilitas transisi produksi padi di Jawa Barat untuk 5 tahun mendatang. Dan yang ketiga, bagaimana usulan rekomendasi untuk meningkatkan hasil produksi padi di Jawa Barat berdasarkan hasil probabilitas produksi padi yang diperoleh. Body next. Dan untuk selanjutnya, model referensi yang kita gunakan untuk penelitian kali ini adalah penelitian berjudul Prediksi Hasil Panen Kopi di Sulawesi menggunakan analisis rantai Markov yang ditulis oleh Cahaya Dewi Wulandari. Hasil penelitian ini menyatakan pada tahun 2020 di Sulawesi mempunyai data sebagai berikut, yaitu data mengenai tingkat produksi kopi untuk setiap provinsi dalam ton, dan juga data mengenai probabilitas steady state untuk setiap provinsi. Namun saat ini, Markov Chain banyak diterapkan untuk manajemen industri seperti untuk menganalisis perpindahan minat pada merek tertentu dalam pemasaran, perencanaan pemeliharaan mesin, perencanaan antrian, menganalisis perubahan harga pasar saham, pengelolaan administrasi rumah sakit, perencanaan persediaan bahan baku, dan sebagainya menurut peneliti. Dan juga langkah-langkah rantai Markov untuk mencari probabilitas pada masa pendatang adalah sebagai berikut, yaitu membuat matriks transisi dari probabilitas yang telah diketahui, kalikan probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi, lakukan langkah 1 dan 2 sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari. Dan dalam analisis rantai Markov terdapat beberapa asumsi yang harus dilakukan, yaitu jumlah probabilitas transisi suatu kejadian adalah 1, peluang transisi hanya bergantung pada peluang kejadian sekarang dan tidak bergantung pada peluang kejadian di masa lalu, dan juga nilai peluang transisi tidak berubah. Ya, selanjutnya kami melakukan peninjauan atas sistem yang akan dibahas ya dengan menggunakan risk picture diagram dan problem stakeholder. Untuk risk picture diagram terdapat 3 subsistem yang besar yang akan dibahas, yakni subsistem konsumen, subsistem pertanian, dan subsistem pemerintahan. Masing-masing subsistem ini memiliki komponen-komponen masing-masing yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dan untuk analisis dari problem stakeholder dari permasalahan ini, untuk problem owner ada pemerintah, problem user ada petani, problem customer adalah konsumen beras, dan problem analisnya adalah kami,
Kelompok 5 tugas besar metode kuantitatif 2022. Kemudian untuk komponen model matematis yang kami gunakan adalah ukuran performansi, yaitu model probabilitas rantai Markov untuk memprediksi hasil produksi padi di Jawa Barat, variabel keputusan dengan jumlah frekuensi transisi hasil produksi padi di Jawa Barat berdasarkan data historis. Kemudian ada fungsi objektif, yaitu prediksi probabilitas jumlah produksi padi di Jawa Barat pada periode 2022 sampai 2026. Parameternya ada data historis hasil produksi padi di Jawa Barat pada tahun 1993 hingga tahun 2021. Dan terakhir, dua fungsi pembatas, yaitu jumlah probabilitas transisi suatu kejadian adalah 1, dan nilai dari matriks probabilitas hasil produksi padi di Provinsi Jawa Barat tidak sama dengan 0. Kemudian dilakukan estimasi nilai parameter untuk mengetahui karakteristik dari populasi yang akan kita analisis. Yang digunakan di sini ya jumlah produksi padi di berbagai kabupaten atau kota di Jawa Barat dengan datanya 1993 hingga 2021 yang tercantum pada grafik di slide ini, dan terlihat bahwa hasil produksi padi sendiri sangat fluktuatif. Baik, selanjutnya sebelum kami mendefinisikan dan mencari solusi dari model, kami mendefinisikan terlebih dahulu notasi-notasi yang digunakan dalam model. Terdapat indeks, yakni yang digunakan, yakni I dan J, yang merepresentasikan titik awal dan titik akhir dari suatu transisi. Untuk 1, 2, 3-nya adalah hasil produksi padi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk ukuran performansi, dinotasikan dengan PIJ dengan definisi probabilitas perubahan status yang terjadi dari notasi I ke notasi J, dan untuk variabel keputusan dinotasikan dengan NIJ, yakni jumlah perubahan status yang terjadi dari notasi I dan ke notasi J. Untuk parameter, terdapat Rmin dan Rmax yang merepresentasikan jumlah produksi padi minimum dan maksimum dalam juta ton, dan R1 hingga R29 yang merepresentasikan jumlah produksi padi dari tahun 93 hingga tahun 2021. Dan untuk fungsi pembatas, PIJ lebih besar dari sama dengan 0, yakni perubahan status yang terjadi dari notasi I ke notasi J bernilai sama dengan atau lebih dari 0, dan NIJ jumlah perubahan status yang terjadi dari notasi I ke notasi J bernilai sama dengan atau lebih dari 0. Selanjutnya akan dibentuk formulasi model matematis. Di sini yang pertama adalah state perubahan hasil produksi padi, yaitu proses perubahan hasil produksi dapat dipandang sebagai proses rantai Markov dengan 3 state, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Dapat dilihat untuk menentukan batas bawah dan batas atas dengan perhitungan pada tabel. Kemudian yang kedua ada frekuensi transisi yang menunjukkan jumlah transisi dari state I ke state J dengan matriks N. Kemudian yang terakhir ada probabilitas transisi N langkah yang menunjukkan kemungkinan perubahan dari satu kondisi ke kondisi lain pada periode berikutnya dan merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas. Dapat dilihat pada matriks PIJ, dan kemudian untuk probabilitas steady state dapat diperoleh ketika PN sama dengan PN plus 1. Selanjutnya, kami melakukan verifikasi terhadap model untuk memastikan konsistensi dari satuan yang digunakan dalam model. Terdapat 3 variabel yang kami analisis, yakni perubahan status, matriks probabilitas transisi, dan probabilitas transisi N langkah. Dan untuk ketiganya, input dan output memiliki satuan yang sama, yakni tidak memiliki satuan, yang artinya model terverifikasi. Dan selanjutnya kami juga melakukan validasi model untuk memastikan ketepatan model dalam mengestimasi nilai. Kami membandingkan nilai hasil estimasi dengan nilai sebenarnya, dan kami mengambil data pada tahun 2021 dan diperoleh error atau selisih sebesar 7%, yang merepresentasikan bahwa model kami cukup baik sebesar 93% untuk mengestimasi nilai hasil produksi padi. Selanjutnya untuk solusi model, itu tahap pertama adalah penentuan range pada step perubahan hasil produksi padi. Di sini untuk menentukan kondisi produksi padi, apakah rendah, sedang, ataupun tinggi, dan dibentuk range hasil produksi untuk setiap state-nya. Dapat dilihat pada tabel sebelah kiri, setiap state-nya dengan batas bawah dan batas atasnya. Kemudian yang kedua adalah pendefinisian matriks frekuensi transisi, yang dibentuk berdasarkan perubahan kondisi hasil produksi dari data historis. Transisi ini dilihat dari perpindahan kondisi dari tahun tertentu ke tahun berikutnya, dan dapat diperoleh tabel seperti pada gambar di sebelah kanan dan matriks N seperti berikut.
Kemudian untuk penentuan probabilitas nilai hasil produksi padi pada tiap tahunnya dilakukan dengan pendefinisian matriks probabilitas N langkah. Nah, untuk menentukan probabilitas hasil panen padi pada tahun ke-N, seperti pada matriks sebelah kanan, yaitu P1 yang 0,75, 0,25, dan 0, dilakukan dengan melakukan perhitungan perkalian antara matriks inisiasi state awal, yaitu 1, 0, 0, dengan matriks probabilitas transisi N langkah, seperti pada matriks sebelah kiri. Nah, dapat dilihat matriks sebelah kiri merupakan matriks probabilitas N langkah, dan yang sebelah kanan merupakan matriks probabilitas hasil produksi padi pada tiap tahunnya. Seperti pada tahun 2022, yaitu perhitungan pertama, 75% state hasil produksi padi adalah rendah, 25% hasil produksi padi adalah sedang, dan 0% hasil produksi padi adalah tinggi. Dan seterusnya hingga tahun kelima di tahun 2026. Nah, kemudian ada penentuan probabilitas pada steady state. Nah, steady state ini adalah kondisi di mana apapun matriks inisiasinya, matriks probabilitas hasil produksi padinya akan tetap sama. Di sini didapatkan bahwa hasilnya adalah pada tahun ke-128 setelah 2021 dengan 50% state hasil produksinya rendah, 21% state produksinya sedang, dan 28% produksi padinya tinggi. Kemudian dilakukan juga analisis sensitivitas untuk melihat seberapa sensitif ketika perubahan dari data dilakukan. Pertama itu kita menambahkan data sebesar 5% dan didapatkan bahwa tidak terjadi perubahan signifikan untuk state rendah dan tinggi, tapi terjadi sebaliknya untuk state sedang. Kemudian untuk 10% tidak terjadi perubahan signifikan pula pada state rendah. Kemudian ketika perubahan sedang menjadi tinggi, dan ketika tinggi tetap pada state tinggi, dan untuk perubahan state lainnya terjadi perubahan yang cukup signifikan. Nah, untuk pada analisis sensitivitas, yang selain kita naikkan nilai parameternya, kita turunkan juga nilai parameternya pada min 5% dan min 10%. Di sini terjadi beberapa perubahan seperti state sedang menjadi rendah dan state sedang tetap pada sedang. Dan juga pada min 10% terdapat perubahan signifikan angka 1 menjadi 0 pada state tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang rekomendasi kebijakan yang ada untuk penelitian kali ini. Dengan diprediksinya hasil panen dalam state tinggi akan naik dalam 5 tahun ke depan, pemerintah perlu memaksimalkan prosedur distribusi hasil panen nantinya. Dengan adanya prosedur yang sistematis, hasil panen padi dapat tersebar secara merata yang menandakan bahwa informasi terkait hasil prediksi panen padi ini bermanfaat untuk dijadikan pedoman dalam mengontrol dan menghindari kelangkaan komoditas padi. Hal tersebut tidak berlaku apabila ada komoditas lain yang menjadi sumber pokok dikarenakan rantai Markov hanya bisa memprediksi angka kuantitatif dan tidak bisa memprediksi unpredictable event. Didapatkan pula kesimpulan yang menjawab tujuan dari penelitian ini dari awal. Yang pertama yaitu model probabilitas rantai Markov yang digunakan untuk memprediksi ya seperti yang telah disampaikan di sini. Kemudian probabilitas produksi padi di Jawa Barat sendiri untuk 5 tahun telah dihitung dan didapatkan bahwa padi berada di sedang dan tinggi itu semakin meningkat dan sebaliknya untuk rendah. Kemudian terakhir untuk usulan rekomendasi ialah menyiapkan langkah prevensi ketika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang untuk Vivi dan Pak.